Bab ke-374. Kok papa yang jemput? Pak Amin kemana? Tanya Arkana yang menyetir mengambil alih kemudi dari Zahran. Zahran tetap duduk di depan di samping Arkana, sementara Dasha duduk di seat belakang. Pak Amin ada, nggak kemana-mana. Ya papa pengen aja jemput kalian. Jawab Zahran. Harusnya kan papa istirahat, besok papa udah disibukkan lagi sama kerjaan di kantor. Kapan lagi papa bisa jemput kalian? Sekarang pasti akan sedikit susah nyari momennya. Selama ini kan papa sering sibuk dengan urusan kantor. Banyak momen terlewatkan bersama kamu. Eyar, sekarang kamu udah dewasa, udah menikah, pasti akan semakin sulit nunjukin perhatian kecil sebagai seorang papa buat kamu. Ucapan Zahran melelehkan hati Arkana dan juga Dasha. Selama ini Arkana dan Zahran jarang mengobrol, apalagi setelah Arkana beranjak remaja sampai beranjak dewasa seperti sekarang ini. Sungguh Zahran ingin selalu menjaga hubungan baik sebagai ayah dan anak bersama Arkana, sebab ia tahu betul di masa lalunya ia sempat kehilangan momen seperti itu bersama almarhum Ilham. Tentulah Zahran tak ingin anaknya merasakan juga kehampaan seperti yang ia alami di masa mudanya. Papa jujur banget, aku sampai terharu. Ucap Arkana sambil tersenyum dan melirik ke arah Zahran. Zahran mengusap pundak Arkana. Sekarang kamu udah punya tanggung jawab besar, tolong jangan mengabaikan kepercayaan papa, mama dan kepercayaan mertua kamu. Kalau ada yang kamu nggak ngerti, kamu bisa tanya ke papa. Siap, Pah? Dasha menyaksikan kehangatan itu dari tempatnya berada sekarang. Senang sekali rasanya melihat Zahran dan Arkana berbincang seperti itu. Itu akan menjadi impian Dasha di masa depan. Dasha berharap kalau Arkana juga akan mencontoh papanya dan juga mencontoh papa mertuanya yang sukses membangun rumah tangga yang sempurna. Dasha. Panggil Zahran sambil menoleh ke belakang ke arah Dasha. Iya, Pah. Sahut Dasha dengan perasaan berdebar. Kalau Arkan gak menjalankan kewajibannya dengan baik, kamu harus segera bicarakan sama Mama Sanum, atau sama Papa juga boleh. Baik, Pah. Pengaduan pertamaku pasti ke Mama Sanum atau ke Papa Zahran. Jawab Dasha dengan manis. Ked, Papa gak mau Papa Bian dan Mama Widuri sampai kecewa. Kalau Arkan sampai gak baik sama kamu, Papalah yang pertama kali akan ngasih pelajaran. Dasha tersenyum semakin lebar sambil sedikit terkekeh. Dia merasa hidup serta kebahagiaannya sudah sangat terjamin. Selain terjamin oleh Arkana, tapi juga terjamin oleh sang papa mertua. Sesampainya di rumah, Dasha disambut oleh semua penghuni rumah. Bukan hanya Sanum, Ataya dan Airin, pada Art juga menyambut kedatangan anggota baru di kediaman Prayoga. Begitu sampai, Dasha juga disambut dengan sajian makan siang super spesial. Saking spesialnya, siang ini mereka makan siang di gazebo yang ada di halaman rumah dengan konsep lesehan. Tiba-tiba mengingatkan Dasha pada suasana di rumah mendiang kakek neneknya yang ada di Bandung. Makan yang banyak, setelah menikah kamu harus menambah porsi makan kamu. Kata Airin sambil terus menambah jumlah nasi di piring Dasha. Udah cukup, Oma. Ini udah terlalu banyak. Kata Dasha sampai segan mau menghabiskannya. Jangan harap kamu bisa makan porsi kecil kalau makan sama Oma. Kata Ataya dengan nada gurauan. Kalau sama Oma makannya harus banyak pokoknya. Kata Airin memperlakukan Dasha seperti cucu sendiri. Nah kan? Mereka makan siang bersama dalam suasana kekeluargaan yang sangat lekat, sehingga membuat Dasha merasa sedang berada di rumah sendiri. Nanti malam, Papa, Mama sama abang kamu akan makan malam di sini, sekalian lanjut nganterin kalian ke bandara. Kata Sanum. Nanti malam kita masak spesial lagi, Num. Kata Airin. Iya, Mah. Nanti malam mau coba masak masakan Timur Tengah. Wah, aku mau lam kofta ya, Mah. Mama pernah bikin waktu itu dan rasanya aku suka banget. Oke. Nanti Mama sama Oma akan bikin makanan favorit kalian semua. Dasha mau dibuatin apa?
Tanya Shanum pada Dasha. Apa aja, Mah? Masakan Mama Shanum dan Oma Erin gak pernah gagal, apapun pasti aku habiskan. Jawab Dasha sambil sedikit malu-malu. Papa Mama kamu gak punya masalah sama masakan Timur Tengah kan, Nak? Tanya Airin. Kayaknya enggak, Oma. Walaupun Mama jarang masak daging lam, tapi kayaknya Papa akan tetap suka. Ya udah, buat jaga-jaga, nanti Oma juga akan masak ayam. Itu lebih baik, Oma. Kan Bang Arkan gak terlalu doyan makan lam. Kata Ataya. Oh iya ya, Oma sampai lupa. Oke deh, nanti Oma masak yang lain juga. Jangan lupa banyakin acarnya aja, Oma. Siap. Kebahagiaan Dasha hari ini benar-benar tak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dasha sangat yakin kalau dia tak akan memiliki masalah internal setelah menjadi bagian dari keluarga Prayoga. Dasha sudah membayangkan kalau kehidupannya akan semakin sempurna. Biantara, Widuri, Yasa, dan Zahra disambut oleh keluarga Prayoga. Mereka terlihat begitu akrab dan hangat. Mereka merasa disambut dengan hajatan padahal mereka hanya berencana untuk mengantar Arkana dan Dasha ke bandara malam ini. Di kesempatan itu, Dasha mencuri-curi kesempatan untuk bermanja pada papa mamanya, juga pada Yasa. Gimana kabar kamu setelah sehari menjadi seorang istri, sayang? Tanya Biantara. Masih diliputi rasa bahagia, Pah. Aku berasa jadi anak bungsu di keluarga ini. Biantara dan Widuri sangat lega mendengarnya. Kamu jangan manja-manjaan terus ya. Kamu harus mulai belajar masak, belajar beres-beres rumah. Walaupun nanti kamu akan dibantu oleh Art atau housekeeper, kamu sendiri harus menguasai pekerjaan rumah. Widuri menasehati. Iya, Mah. Rencananya nanti, aku sama Bang Arkan akan nempatin apartemen kecil yang dulu ditempatin sama Mama Shanum dan Papa Zahran pas awal nikah dulu. Papa Zah sih ngasih opsi banyak. Beliau nawarin tinggal di beberapa rumah milik keluarga, bahkan juga nawarin unit baru dimanapun kami mau. Tapi Bang Arkan milih buat tinggal di apartemen itu, ya sambil latihan mandiri karena kami nggak akan ditemani sama Art. Dasha menjelaskannya dengan detail pada orang tuanya. Itu ide bagus. Memulai dengan apartemen yang nggak terlalu besar, biar kamu bisa menjangkau setiap sudut ruang buat dibereskan. Mama sih mau tinggal dimanapun, asal kamu bisa beradaptasi dengan baik. Widuri dan Biantara selalu menanggapi positif apapun yang dipilih oleh Dasha selama itu baik untuk Dasha. Kamu nggak bantu masak? Sana bantu-bantu. Kata Biantara. Ya deh, aku balik ke dapur ya, Pah, Mah. Pamit Dasha. Iya sayang. Setelah Dasha beranjak kembali ke dapur, Biantara dan Widuri serta Zahran lanjut berbincang dengan Zahran. Sementara Arkana dan Yasa melipir ke garasi untuk membahas soal motor balap yang dimiliki oleh Arkana dan Zahran. Yasa dan Arkana selalu nyambung jika membahas soal kenakalan jalanan walaupun itu hanya bagian dari masa lalu saja. Zaman SMP dulu, pernah merengek ke papa buat dibeliin juga motor Ducati ini. Ya karena saya terinspirasi sama anak-anak The Wolves, terutama papa kamu. Akhirnya bisa ketemu lagi sama motor sport impian masa SMP lagi. Kata Yasa begitu jujur. Arkana hanya terkekeh dan membayangkan bagaimana cara Yasa merengek pada Biantara di masa remajanya dulu. Pasti lucu. Kirain papa terkenal di kalangan anak-anak motor aja. Jangan salah, di kalangan para pelajar juga The Wolves sudah sangat dikenal. Hari-hari kami yang udah siap buat open recruitment berlatih biar approve jadi anggota. Sayangnya The Wolves nggak sembarangan buka keanggotaan baru, apalagi buat para EBG labil pada masa itu. Yasa masih mengenang. Arkana jadi membayangkan betapa gagahnya sang papa di masa lalu. Udahlah, nggak bisa dibantah lagi kalau seorang Zahran Aryan Prayoga adalah barometer cowok kece. Semua anak muda di wilayah kekuasaan The Wolves pada pengen jadi kayak papa kamu. Sumpah, keren banget papa. Dan mulai berhenti bikin onar sejak dikabari nikah dan punya anak. Ya kamu pastinya. Arkana dan Yasa benar-benar sangat nyambung ngobrol tentang masa lalu The Wolves.
Yasa selalu mengakui kalau dirinya adalah penggemar berat kelompok The Wolves terutama Zahran. Rasanya memang masih sedikit tak menyangka kalau idolanya itu sekarang telah menjadi mertua dari adik kesayangannya. Setelah makan malam siap, seluruh keluarga makan bersama di halaman yang sudah disulap menjadi area makan malam yang begitu terasa vibe kekeluargaannya. Dan setelah selesai makan, seluruh keluarga kompak mengantar ke bandara. Bab ke-375. Berlibur ke Eropa saat musim dingin adalah salah satu saat terbaik untuk menghabiskan waktu liburan. Bermula dari negara Italia dan lusa mereka akan lanjut ke negeri impian lainnya. Arkana dan Dasha memang sudah diagendakan untuk mengunjungi beberapa kota di Eropa sebagai salah satu hadiah dari para orang tua. Setelah melewati perjalanan udara selama belasan jam, akhirnya mereka tiba di kota Milan sebagai kota tujuan pertama. Milan juga masih dalam suasana winter sehingga Dasha ingin segera berlindung di dalam kamar hotel karena masih belum terbiasa dengan udara dingin di bawah 10 derajat Celcius. Bang Arkan, panggil Dasha yang sudah dibalut selimut sambil rebahan manja di atas kasur. Iya, kenapa? Tanya Arkana yang sedang menyiapkan segelas air panas untuk istrinya. Sini, pengen peluk. Pinta Dasha begitu manja. Dia sudah biasa liburan di negara-negara iklim dingin seperti ini, tapi sekarang vibe-nya berbeda dan bawaannya pengen manja-manjaan terus pada Arkana. Ya bentar, ini lagi nyiapin air hangat buat kamu. Tukas Arkana. Nanti gantian ya. Gak tahu kenapa sih kok badanku kayak syak dan belum siap sama cuaca hari ini di sini. Dalih Dasha. Kan udah sering liburan sambil main ski di pegunungan Alpen. Di sini suhunya masih friendly loh. Cuma 8 derajat. Kenapa kamu bisa sampai menggigil kedinginan begini? Sumpah, bikin cemas aja. Kalau Papa Bian sama Bang Yas tahu, bisa disusulin nanti kita ke sini. Kata Arkana lalu berjalan mendekat dengan segelas air panas untuk Dasha. Hei, nggak tahu nih. Apa karena judulnya honeymoon? Jadi akunya manja banget kayak gini ya? Akui Dasha sambil nyengir dan bergurau. Arkana ikut tersenyum dan tambah gemas dengan sikap manja istrinya. Jadi kalau judulnya honeymoon menu wajibnya itu diklonin terus, gitu? Goda Arkana. Hei, abisnya pelukan kamu candu banget. Akui Dasha sambil malu-malu. Ya udah nih minum dulu, habis minum baru peluk. Arkana menyodorkan gelas berisi air hangat itu sambil membantu Dasha bangkit dari pembaringan. Dasha terduduk dan segera meneguk pelan air itu hangat itu. Air yang disajikan dengan penuh cinta oleh suaminya. Nyaman banget. Makasih ya. Ucap Dasha sambil mengecup bawah dagu Arkana karena dia hanya bisa menjangkau sampai dagu saja. Sama-sama, sayang. Arkana membalas dengan kecupan di pipi. Sini dong. Ajak Dasha lalu ia sedikit beringsut agar Arkana bisa segera naik ke ranjang yang sama. Arkana menaruh gelas itu di nakas, lalu dia segera bergabung masuk ke dalam selimut. Setelah sama-sama ada di dalam selimut, Arkana auto meluk seerat-eratnya sambil mengendus pundak Dasha dan area sekitarnya. Inilah yang paling aku butuhkan di cuaca dingin kayak gini. Kata Dasha yang seperti terbenam di dalam tubuh tinggi tegap Arkana. Mendukung banget buat genjot usaha bikin bayi. Bisik Arkana dengan nakalnya. Bisikan Arkana membuat Dasha terpancing sehingga seluruh organnya terasa cenat-cenut tak karuan. Ih, Bang Arkan. Kenapa? Gak dosa kali bilang gitu sekarang. Emang tujuan orang nikah itu buat apa sih? Kan salah satunya buat memperpanjang keturunan. Ya bikin bayi, ya bener kan? Jelas Arkana sambil meneluskan jari jemarinya ke dalam celana istrinya. Gak mau ditunda dulu nih? Tanya Dasha yang diam saja tidak protes walaupun tangan Arkana sudah menggerayanginya. Janganlah, jangan ditunda-tunda kalau bisa. Mudah-mudahan dikasih rezeki cepat. Aku udah super siap jadi orang tua.
Dasha pun tergoda dan mulai mendambakan buah cinta di dalam kehidupannya jika memang diberi rezeki oleh yang di atas. Tapi kan ini tahun terakhir kuliahku, apa bisa aku mau titas sebagai mahasiswi dan sebagai ibu nantinya? Kayaknya bakalan berat deh aku bayanginnya. Ya udah. Tunda setahun kalau gitu. Jadi sekarang mesti pakai pengaman? Bang Arkan bawa? Enggak. Terus yang semalam sama yang kemarin juga nggak pakai kan? Terus deras banget keluar di dalam. Nah itu gimana? Dasha baru ingat dan jadi sedikit panik membayangkan kalau hasil malam pertama kemarin akan langsung jadi. Udah terlanjur sih? Ya udahlah. Sekali lagi tanpa pengaman, aman kali ya? Kan katanya gitu, rata-rata pembuahan pertama sama kedua jarang ada yang langsung jadi. Dulu kamu anak IPA bukan sih? Bukan. Bang Arkan? Bukan juga. Tapi kan bab reproduksi ini udah diajarin dari jenjang SMP. Ngapain sih jadi ngebahas biologi? Udah ya, udah nggak tahan. Arkana diam-diam menurunkan celana Dasha agar mereka segera skin to skin dan menuntaskan hasrat-hasrat yang sudah menguasai diri. Kebelet ya? Goda Dasha sambil melirik nakal, apalagi kerlingan matanya semakin dan semakin mengundang. Anak Pak Biantara Perkasa udah makin tercemar nih otaknya. Kan Bang Arkan yang ngajarin. Sesi bercinta dimulai. Dasha masih banyak belajar dan meraba nalurinya, tapi dia lebih banyak diam dan pasrah. Berbagai macam sentuhan ia nikmati dengan khidmat. Suhu dingin seketika menjadi menghangat bahkan memanas setelah kegiatan panas itu berlangsung. Rencana ingin menunda punya anak sepertinya akan gagal karena mereka tak sempat lagi memikirkan cara mencegah proses reproduksi aktif itu. Begitulah namanya pengantin baru. Setelah kesadaran mereka tertawan dengan rasa nikmat yang membuat dimabuk kepayang. Bengkel Wolfgang masih berdiri kokoh sampai hari ini. Bahkan mereka sudah memiliki banyak cabang di berbagai wilayah dan juga membuka kemitraan dengan beberapa bengkel resmi. Bisnis mereka berkembang pesat dan masih dikelola oleh Huan dengan bantuan Jerry, Yaris, dan Hanif. Saat ini bengkel Wolfgang telah memiliki ratusan mekanis dan karyawan dan tersebar di berbagai cabang. Huan, Jerry, Yaris, dan Hanif sudah jarang turun ke lapangan. Mereka lebih banyak mengatur bisnis dari rumah. Tapi hari ini Huan ingin pergi ke bengkel utama karena ada yang harus dibriefingkan dengan para staf. Saat ini Huan sudah berusia 49 tahun. Apakah dia menua? Ya, dia memang menua, tapi sama seperti Zahran, semakin tua semakin gagah. Saat mengendarai motor besar, dia masih tampak seperti anak muda. Aura-aura sebagai seorang mantan raja jalanan memang tidak luntur oleh waktu. Bagi sebagian karyawatinya, Huan selalu digambarkan sebagai sosok om-om yang sempurna. Hari ini Pak Wan akan datang ke sini. Beberapa kepala cabang juga dikumpulkan di sini. Ada apa ya? Dua kasir wanita sedang sibuk touch-up di locker room sambil menunggu Huan datang. Gak peduli urusannya apa, yang penting Pak Wan datang dan notice aku yang dandan seecetar ini demi dia. Asal kamu tahu aja ya, Pak Wan itu gak suka cewek yang dandan cetar kayak enong-enong. Lihat aja istrinya, kayaknya gak pernah dandan heboh. Natural aja tuh make-upnya. Itu istrinya. Ya kalau buat selingkuhan mah pasti nyari yang rasanya beda. Yakin deh. Emang Pak Wan ada rencananya buat nyari selingkuhan? Bisa aja. Mungkin kalau notice aku sih, dia bakalan berpikiran buat punya sugar baby. Hahaha. Najis deh. Pesona Huan mengundang niat buruk beberapa oknum karyawatinya. Pesona mantan punggawa The Wolves memang sulit pudar, sekalipun sudah berumur separuh abad, tapi Huan masih mampu menggait hati para gadis muda. Bab ke-376. Selesai memberikan arahan kepada seluruh kepala cabang yang hadir, Huan memutuskan untuk memantau kinerja para pegawai yang bekerja di bengkel pusat itu. Kenapa Huan mengumpulkan beberapa kepala cabang hari ini? Karena belakangan ini Wolfgang mendapat rating dan mendapat banyak keluhan serta aduan dari beberapa konsumen. Silakan kopi Anda, Pak.
Kasir yang berdandan cetar itu berinisiatif menyajikan kopi untuk Juan yang sedang duduk di dekat meja kasirnya. "Makasih," ucap Juan hanya melirik sekilas pada kasirnya itu. Baru dilirik seperti itu saja, hati sang kasir merasa kacau tak karuan. Bapak-bapak yang diduduk di dekatnya saat ini memang berdamage dan tak main-main. "Asgdeh, tuanya sekeren ini, gimana pas mudanya ya?" Batin kasir itu, namanya Reva. Reva memiliki badi aduhai seperti biduan-biduan dangdut. Rambut extension berwarna pirang, makeup cetar dengan alis yang disulam dan soft lens warna abu gelap. Reva pikir bisa menarik perhatian bosnya dengan penampilannya saat ini. "Siapa nama kamu?" tanya Juan pada Reva. Saya, Pak." Reva sampai gugup tak karuan ditanya oleh bosnya itu. "Iya kamu. Saya Reva. Udah berapa lama kamu bekerja di sini?" "Udah hampir 2 tahun, Pak. Sebelumnya saat ditugaskan di Wolfgang 3 di dekat stasiun itu. Dan setahun yang lalu Pak Jawi yang rolling saya ke sini," jawab Reva sambil memainkan rambut mencoba atraktif dengan Juan. "3 bulan terakhir, ada banyak keluhan di bagian pelayanan administrasi. Beberapa dari review konsumen menyebutkan kalau kasirnya tidak ramah dan sebagainya." Juan tidak point memberi komplain pada kasirnya itu. "Masa sih, Pak? Padahal saya selalu berusaha menjalankan shop dengan baik. Saya udah dandan maksimal, dandan rapi dan juga memberikan senyuman pada setiap orang yang datang," sanggah Reva. Kali ini Juan lebih lama memperhatikan penampilan Reva. Reva semakin shouting ditatap seperti itu oleh Juan. Dia pikir itu sama artinya dengan Juan betah berlama-lama dengannya. Padahal Juan sedang menilai dan kesan yang Juan tangkap adalah penampilan Reva kurang sopan untuk ditempatkan di bagian pelayanan seperti ini. Juan mengalihkan pandangan pada suara gertakan orang yang baru datang. Setelah ditoleh ternyata itu adalah Ars yang datang tanpa kabar pada Juan. Sejak dari area parkir, Ars sudah berprasangka buruk pada suaminya karena terlihat serius mengobrol dengan kasirnya yang menor dan seksi itu. "Sayang, kapan datang?" sapa Juan sampai kaget. Juan tidak nge-Ars datang. Rupanya Ars datang dengan mobilnya yang baru, bukan mobil yang biasa ia pakai. "Kasihkan ngobrol sampai nggak ngeh ya aku datang," sindir Ars. Baru datang dia sudah dikuasai dengan rasa cemburu. Juan menengok ke arah halaman parkir dan di sana memang ada mobil baru milik Ars yang dihadiahkan Juan pada ulang tahun Ars yang ke-40 tahun sebulan yang lalu. Najis banget nih ibu-ibu datang-datang kayak orang kebakaran. Sok kecantikan banget, cibir Reva di dalam hati. "Urusannya baru kelar barusan. Abang duduk-duduk dulu bentar sambil mantau situasi di sini. Rencananya mau pulang sekitar 15 menitan lagi sambil nunggu Hanif kesini," jelaskan Juan sambil meraih tangan Ars untuk membujuk. Ars melirik ke arah Reva dan mengendus sesuatu yang mencurigakan dari gesturnya. Ini memang bukan kali pertama Ars merasa suaminya sedang diincar oleh beberapa wanita. Sudah sangat sering Ars menghadapi calon-calon ulat keket di dalam kehidupannya. Walaupun yang ia takutkan tidak pernah kejadian, tapi tetap saja Ars takut kalau Juan terjerat dan terjebak dengan godaan para calon pelakor itu. "Tolong ambilkan kursi buat istri saya," pinta Juan agak berseru ke arah ruang utama bengkel. "Siap, Pak," sahut salah satu pegawainya dan dengan sigap segera membawakan kursi untuk Ars. "Sini, kamu duduk dulu sini." Juan menyerahkan tempat duduknya untuk Ars yang masih terlihat mendung dan cemburu. "Gak usah deh, aku mau lanjut jemput Nala, soalnya tadi Nat minta izin buat pergi sama teman-temannya, jadi Nala udah pasti pulang sendiri tanpa Nat," tolak Ars. "Ya udah abang yang nyetir ya, biar aku taruh motor abang di sini, nanti minta salah satu karyawan yang antar ke rumah," putuskan Juan. Terlihat jelas kalau Juan sangat berusaha untuk membujuk Ars agar tidak berlarut-larut curiga. Astaga, ibu-ibu sok kecakepan banget.
Jika aja gue harus saingan sama ibu-ibu pengajian begini. Kenapa sih Pak Wan punya standar rendah kayak begini? Gue sampai bingung gimana mau nyainginnya. Dia bukan saingan buat gue, terlalu rendahan tahu nggak? Reva masih misu-misu di dalam hati. Walaupun dia terlihat sok ramah, tapi hatinya benar-benar busuk. Ini kursinya, Pak, Bu, silakan. Kursi yang diminta Huan sudah datang. Para karyawan dan mekanis begitu menghormati Huan dan Ars. Hanya Reva saja yang saat ini tidak menaruh respek pada Ars. Saya sama istri saya mau pulang sekarang. Nanti tolong antarkan motor saya ke rumah saya ya. Ini kuncinya. Pinta Huan pada salah satu pegawainya itu. Siap, Pak. Siap. Ya udah. Dan satu lagi, tolong terapkan apa yang saya briefingkan tadi ya. Siap, Pak. Huan dan Ars pergi. Huan merangkul Ars, walaupun Ars masih terlihat jutek dan kesal. Gila nggak sih? Kapan lagi bisa make motor keren milik Pak Bos? Boleh dong foto-foto dulu buat flexing. Kata orang itu. Dasar orang gila! Flexing barang bos, najis banget lu! Omel Reva yang juga terlihat sangat bete karena Ars. Sekali-kalilah, kapan lagi ya kan? Haha! Ars mendahului Huan masuk ke depan kemudi. Biar abang yang nyetir. Kata Huan. Aku aja! Jawab Ars dengan ketus. Lagi PMS nih pasti. Gumam Huan lalu pasrah dan duduk di jok sebelah kiri Ars. Ars sudah sangat andal mengemudi sejak beberapa tahun yang lalu. Itu bertujuan agar dia tidak terlalu merepotkan Huan dan sopir pribadi. Kenapa sih? Jangan cemberut gitu dong. Kata Huan sambil menggoda Ars. Aku udah firasat sih kalau di bengkel utama ini ada yang kamu tuju. Kenapa sih? Kalau pas di rumah, aku juga bisa kok dandan cetar kayak gitu. Jangan bohong lagi deh. Bang Huan suka banget ya sama cewek-cewek cantik yang dandanannya secetar itu. Ars marah-marah tapi malah mengundang tawa bagi Huan. Bagi Huan, Ars saat cemburu tuh nggak ada obat lucunya. Tapi Huan senang karena masih dicemburui oleh sang istri kendati pun mereka sudah menikah selama belasan tahun, bahkan sudah memasuki tahun ke-20 di tahun ini. Enggak dong, sayang. Kan kamu juga udah tahu kalau abang sukanya pas kamu polosan nggak pakai apa-apa. Kamu nggak usah dandan kayak gitu. Nanti abang kena serangan jantung. Nggak lucu kan? Ih, emang nggak lucu. Ayolah. Maafin abang karena bikin kamu bete begini. Terus tadi ngapain duduk dekat-dekat sama kasir yang tadi? Abang lagi negur karena faktanya banyak komplain tentang dia. Gitu sayang. Kan bisa dihandle sama kepala cabang. Kenapa harus kamu yang negur langsung? Iya, ini abang mau serahkan semuanya ke kepala cabang. Walaupun Ars lebih muda 8 tahun dari dirinya, tapi Huan selalu menghargai Ars. Huan tidak pernah mencoba dominan. Ars adalah istri yang sangat penurut dan berbakti, tapi bisa jadi istri yang jutek kalau sudah dilanda rasa cemburu. Bukan hal baru dicemburui seperti ini bagi Huan, dia sudah hafal betul dengan situasi seperti ini. Huan tidak pernah mengeluh dan dia akan segera membuktikan kalau kecurigaan Ars adalah hal yang keliru. Setelah itu hubungan mereka akan kembali membaik. Dasa dan Arkana pergi berbelanja di pusat kota Milen yang menjadi surga belanja bagi para pecinta luxury brand di seluruh dunia. Arkana memberikan banyak hadiah untuk Dasha. Arkana menawarkan banyak barang mahal untuk istrinya, tapi Dasha lebih memilih untuk menyimpan uangnya untuk rencana yang sudah ia rancang saat pulang ke Jakarta nanti. Bab ke-377. Ini hari terakhir kita di Milen, nanti sore ke Venice dan lusa kita terbang lagi ke Zurich. Jangan sampai nyesel karena nggak manfaatin momen buat belanja, kebanyakan orang datang ke sini buat berbelanja. Kata Arkana yang sudah menenteng-nenteng 3 paper bag dengan logo luxury brand milik istrinya. Itu udah cukup banyak, Bang. Aku takut kalap, karena aku mau simpan uangnya buat rencana pas pulang ke Jakarta nanti.
Jawab Dasha yang melenggang santai tanpa menenteng apapun dan asyik bergelayut manja di lengan suaminya. Mereka masih berjalan-jalan di jalanan ramai di pusat kota Milen. Mereka menikmati suasana surga belanja di salah satu kota yang menjadi kiblat fashion dunia itu. Emangnya kamu punya rencana apa? Tanya Arkana. Aku pengen donasi ke beberapa panti asuhan seenggaknya yang ada di Jakarta. Koleksi barang-barangku udah cukup banyak, jadi aku pikir lebih baik aku alokasikan uangnya buat mereka yang lebih membutuhkan. Jelas Dasha. Penjelasan Dasha membuat Arkana bangga dan senang. Good idea! Kenapa abang gak kepikiran ke sana ya? Aku juga baru kepikiran pas lihat postingan tentang mereka yang seliweran. Aku merasa tertampar sih. Di mana banyak banget anak-anak terlantar, nggak punya siapa-siapa dan hanya berlindung pada pihak panti. Mereka cuma butuh sandang dan pangan, sementara kita dengan mudahnya memuaskan hasrat belanja seperti sekarang ini. Arkana pun merasa tertampar. Apa yang dibilang Dasha benar sekali. Seharusnya hidup memang lebih banyak menundukkan pandangan ke arah orang-orang yang tidak lebih beruntung daripada terus berusaha mengikuti tren dan ingin menyamai orang-orang yang ada di atas kita. Karena saat manusia sudah terjerat hawa nafsu, maka manusia tak akan pernah merasa puas walaupun telah menggenggam dunia di tangannya. Pulang dari liburan, kita langsung safari ke panti-panti yang ada di Jakarta. Arkana memuluskan niat Dasha. Siap! Rencana sudah dibuat, dan mereka hanya tinggal menikmati sisa waktu liburan mereka yang hanya tinggal beberapa hari lagi. Hari ini, Ars berkunjung ke rumah Shanum. Di saat hati sedang tidak tenang, biasanya Ars memang akan pergi menemui teman-temannya, salah satunya Shanum. Tak lupa, Ars dan Shanum menelpon Melissa agar mau bergabung. Tiga saudari yang disatukan dengan cara berbeda itu memang terus kompak dan menua bersama-sama. Assalamualaikum, hai, maaf ya aku datang dengan tangan kosong. Habisnya kalian ngajakin kumpulnya mendadak sih. Ucap Melissa saat ia baru datang. Waalaikumsalam, gak apa-apa Kak Mel, kan rencananya kita mau masak bareng di sini. Jawab Shanum. Waalaikumsalam, Mbak. Jawab Ars kemudian. Mereka saling berpelukan satu sama lain lalu setelahnya duduk bersama-sama. Sepi banget, Nom? Tanya Melissa. Ya seperti biasa kan kayak gini, Kak. Bangsa ngantor, Ataya kuliah dan si sulung lagi liburan sama Dasha. Hari-hari aku cuma begini aja, untung ada Bi Ija sama Bi Ita yang setia nemenin. Jawab Shanum. Sebenarnya sama sih, aku juga kalau di rumah ya begini. Gaza sama Gazi lanjut latihan bola sepulang sekolah, suami juga sibuk ngantor. Kalau di butik sih lumayan ramah, seenggaknya ada beberapa karyawan dan konsumen yang datang. Nggak kerasa ya, semakin anak-anak kita besar, rumah kok malah kerasa makin sepi. Ucap Melissa dengan nada mengeluh. Beda pas mereka masih kecil ya, Mbak. Kita misuh-misuh karena mereka lari-lari sambil berantakin mainan di segala penjuru rumah. Kalau lagi mumet, rasanya bikin naik darah banget. Tapi pas mereka tumbuh besar, punya kesenangan di luar rumah, barulah semuanya terasa, bahkan serasa kangen sama momen rumah berantakan. Kata Ars kemudian. Bener banget, Ci, ya ampun, waktu cepat banget berlalu. Sekarang kita tinggal nunggu cucu sih yang ngulang momen itu. Kata Shanum. Kamu si OTW punya cucu, Nom. Cuma tinggal nunggu waktu, nah kami harus nunggu mereka lulus sekolah, lulus kuliah. Tapi nggak apa-apa deh, anaknya Yar sama Dasha juga nanti auto jadi cucu kami juga. Kata Melissa. Iya dong, Kak. Hei, nanti kita bertiga kompakan jadi nenek-nenek. Canda Shanum. Mereka bertiga kompak tertawa bersama. Hubungan mereka selalu terjaga baik dan nyaris tak pernah ada perselisihan di antara mereka. Sebenarnya aku tuh lagi kesel dan, apa ya namanya, kayak resah gitu loh. Makanya aku butuh Mbak Shanum sama Mbak Mel buat sharing. Ungkap Ars, dia mulai mengutarakan keresahan hatinya pada kakak-kakaknya itu.
Ada apa, Ci? Ini soal apa? Tanya Melisa. Cerita aja, kalau ada yang ganjil di hati emang paling bener harus langsung di-share, Ci. Tambah Shanum. Ini soal Bang Huan. Kenapa? Apa dia berani macam-macam sama kamu? Tanya Melisa langsung reaktif. Shanum menyimak. Nggak tahu sih. Ini nggak tahu aku yang terlalu berlebihan, atau ketakutanku bisa jadi pertanda buruk. Ya udah ceritain, ada masalah apa sebenarnya? Kini Ars disimak oleh kedua kakak sambungnya. Setiap kali ada masalah apapun, mereka memang akan saling sharing apalagi jika masalahnya menyangkut suami mereka masing-masing. Masalah yang tidak bisa dibicarakan dengan pasangan. Jadi kan kemarin tuh Bang Huan ke bengkelnya, bengkel pusat buat ngadain rapat sama para kepala cabang. Udah lama banget sih Bang Huan gak turun langsung ke lapangan karena beberapa tahun terakhir ini Bang Huan lebih sering kontrol urusan bengkel dari rumah aja. Nah, sebelum pergi tuh kok perasaan aku gak enak banget. Aku buntutilah Bang Huan ke bengkel itu. Ternyata di sana ada kasir baru yang dandanannya tuh. Ya ampun, maaf lo ini aku jadi julid. Dandanannya tuh ya kayak sengaja pengen mancing-mancing suami orang gitu loh. Pas aku datang juga lagi kepergok duduk deketan sama Bang Huan. Kesel nggak sih kalau kayak gitu? Atau aku yang terlalu berlebihan? Aku juga nggak tahu. Yang pasti aku nggak senang dan jadi nggak tenang setelah aku lihat Bang Huan duduk berdekatan sama kasirnya itu. Ars mengungkapkan unek-uneknya secara detail sehingga Melisa dan Shanum langsung mengerti inti cerita yang Ars tuturkan. Wah, ini kamu nggak berlebihan sih? Sangkaan kamu bisa jadi benar. Banyak kasus kok, karyawan yang sengaja nyari perhatian bosnya dengan dandanan maksimal yang bikin para istri ketar-ketir. Wajar kamu ngerasa resah kayak gini, Ci. Kata Melisa. Tapi kita terkhusus kamu kan udah kenal Bang Huan selama bertahun-tahun, bahkan udah 20 tahun lebih. Aku rasa, nggak mungkin kalau Bang Huan sampai tergoda, yakin deh. Ucap Shanum kemudian. Iya sih, soal kesetiaan, suami-suami kita tuh udah sangat teruji selama 20 tahun lebih. Tapi sesekali emang sering dibikin takut dan curiga, walaupun sebenarnya rasa takut dan curiga itu kita yang ciptakan sendiri. Ars merasa apa yang dikatakan oleh Shanum dan Melisa sama-sama benar. Tapi tetap saja, rasa takut itu sudah menguasai dirinya. Apalagi jika melihat wanita-wanita muda yang berdandan menor, sulit sekali rasanya untuk tidak merasa cemas. Wajar aja sih kamu ngerasa resah begini, Ci. Tapi ingat, sebelum percaya sama ketakutan kamu itu, kamu harus memastikan dulu, jangan sampai rasa takut yang berlebih menimbulkan sudzon kita pada suami kita. Kamu pasti udah sangat mengenal Bang Huan, sudzon kamu tuh bisa aja jadi bumerang. Jadi, setelah kamu cerita sama kami, lebih baik kamu juga bicarakan ini baik-baik berdua sama Bang Huan. Dari hati ke hati. Usul Shanum. Seperti biasa, Shanum selalu memberikan usul dan nasihat yang bijak. Setuju banget sama Shanum. Ucap Melisa. Gitu ya? Tapi jujur aja, setelah cerita sama Mbak Shanum dan Mbak Melisa, sekarang perasaanku terasa jauh lebih baik. Udah paling bener kamu sharing sama kita-kita, daripada upload masalah di medsos. Dan setelah hati kamu merasa tenang, next kamu bicarakan ini sama Huan dengan hati dan pikiran yang dingin. Ars tersenyum sambil mengangguk pada kedua kakaknya. Hatinya benar-benar merasa jauh lebih baik sekarang. Daripada galau-galau, mending kita makan enak. Aku akan siapkan makan siang super duper spesial buat kalian, tunggu ya. Kata Shanum. Aku bantu, Mbak. Ya, aku juga bantuin yuk. Sambil masak, sambil rumpi tipis-tipis, bisa kali? Canda Melisa. Bisa-bisa, yuk. Setelah saling mendengarkan, ketiga perempuan cantik itu lanjut pergi ke dapur untuk memasak menyiapkan makan siang bersama-sama. Bab ke-378. Bang, kamu tahu nggak? Tadi Ars sama Kak Mel kesini. Seru banget deh. Kami sharing juga rumpi tipis-tipis. Hehe. Shanum selalu menceritakan harinya pada Zahran di saat mereka siap untuk tidur dan sudah sama-sama berbaring di atas ranjang.
Pasti sambil masak-masak juga? Tebak Zahran yang seakan sudah hafal dengan apapun kegiatan istrinya. Tapi Zahran tak pernah lelah dan tak pernah bosan mendengarkan apapun yang diceritakan oleh istri tercintanya itu. Udah kayak template ya? Kalau aku sama Kak Mel dan Ars ngumpul, pasti list kegiatan kami adalah curhat, rumpi, masak-masak dan makan bareng. Hehe. Shanum tersenyum sedikit tertawa. Udah berlangsung selama belasan tahun, Num. Abang udah tahu banget. Kata Zahran dan tak sekalipun ia mengalihkan perhatiannya dari wanita yang sedang terbaring di samping kanannya saat ini. Iya ya. Bangsa bosan gak dengerin curhatanku? Kan tiap hari aku selalu ngajak Bangsa berbincang gini sebelum tidur. Tanya Shanum. Ya enggak lah. Justru bincang-bincang sebelum tidur kayak gini adalah menu wajib sebelum tidur. Mana ada abang bosan? Kalau kamu gak cerita, baru abang ngerasa aneh dan ngerasa ada yang kurang. Kata Zahran dengan lembut sambil mengelus kepala Shanum. Iya juga ya. Walaupun gak ada yang menarik buat diceritain, gak kerasa lo kita tuh selalu ngobrolin hari kita masing-masing di jam ini. Selalu, setiap hari. Ini cara kita saling memahami satu sama lain. Tolong jangan ubah kebiasaan ini ya. Pinta Zahran. Tentu. Lagian kalau nggak curhat sama Bang Zah tuh ya kayak bener-bener ada yang kurang. Ya udah, apalagi yang mau kamu share ke abang? Abang dengerin. Shanum merasa ini momen yang tepat untuk membicarakan soal kekhawatiran Ars terhadap Huan. Barangkali Zahran bisa bicara pada Huan sehingga Huan bisa lebih berusaha untuk meyakinkan Ars. Tadi sih sesi curhat diambil alih sama Ars. Jadi Ars tuh kayak ngeluarin unek-unek karena ada sesuatu yang bikin dia cemas dan takut. Shanum memulai dengan serius kali ini. Soal apa? Tanya Zahran sambil menyimak. Soal Bang Huan. Memangnya kenapa? Ada masalah apa? Aku sih nganggapnya cuma karena Ars terlalu overthinking. Ars bilang, dia sedikit curiga sama gerak-gerik Bang Huan belakangan ini. Dan pas kemarin Bang Huan pergi ke bengkel Wolfgang yang pusat, Ars lihat Bang Huan lagi asyik ngobrol sama salah satu karyawannya, kasirnya kalau nggak salah. Nah, yang bikin Ars resah adalah karyawannya itu berdandan heboh banget sampai-sampai Ars sudzon kalau dia kayak sengaja ngegoda. Ya gitulah, ujung-ujungnya Ars krisis kepercayaan terhadap Bang Huan. Aku melihat ini dari dua sudut. Bisa jadi Ars benar karena gimana pun juga naluri seorang istri itu selalu kuat, tapi bisa jadi kalau ini cuma sebatas ketakutan aja. Gimana ya jelasinnya? Ya gitulah pokoknya. Intinya Ars ngerasa terganggu sama beberapa pihak yang punya hubungan pekerjaan sama Bang Huan. Shanum menceritakannya sampai panjang lebar. Shanum mencopi apa yang Ars ceritakan tadi dan Zahran langsung paham apa maksud istrinya. Abang paham sih? Kenapa Ars takut atau marah atau curiga sama Huan? Itu wajar, tapi nanti biar abang bicarain ini sama Huan biar Huan bisa lebih peka buat jaga perasaan Ars. Zahran merespon dengan positif curhatan Ars yang diteruskan oleh Shanum kepadanya malam ini. Alhamdulillah abang ngerti, jadi abang bisa sedikit bantu mengurai kesalahpahaman di antara mereka. Keluarga The Wolves harus selalu solid dong. Kita udah menjaganya selama 20 tahun lebih. Jangan sampai kalah sama kesalahpahaman. Apalagi kita udah biasa menghadapi masalah kayak gini. Jangan sampai kita lengah dan terpeleset lalu kalah sama kesalahpahaman itu. Setuju banget sama Abang Zah. Besok abang akan coba hubungi Huan. Ngobrol-ngobrol santai sambil ngopi. Oke deh. Masih ada yang mau diceritain? Tanya Zahran. Udah, ini udah malam banget. Udah ngantuk juga. Ya udah. Kita tidur sekarang ya? Jangan lupa baca doa. Shanum membenamkan dirinya ke dalam pelukan Zahran. Mereka berdoa masing-masing di dalam hati. Tak lupa Shanum juga selalu mendoakan yang terbaik untuk anak-anaknya, termasuk untuk Arkana dan Dasha yang saat ini masih berada di Eropa. Sesuai jadwal, hari ini Arkana dan Dasha pergi ke kota Venice atau yang lebih dikenal dengan nama Venezia. Venice dikenal dengan wisata budaya dan landscape yang mengagumkan. Selain dihiasi dengan bangunan-bangunan tua, Venice juga menjadi tempat
dengan ratusan kanal yang saling terhubung. Para wisatawan akan menikmati waktu bersantai menyusuri kanal-kanal bersih berair biru cerah itu dengan menaiki gondola. Itu juga yang sedang dilakukan oleh Arkanna dan Dasha saat ini. Dasha begitu cantik dalam balutan bodycon berwarna biru dan outer berupa kemeja putih untuk menyamarkan sedikit hawa dingin di sana. Di beberapa wilayah memang sudah mulai memasuki musim semi, termasuk di kota Venice ini. Sehingga Dasha dan Arkanna sudah tak memerlukan pakaian tebal lagi. Dasha mengabadikan momen itu sambil merekam setiap sudut yang ia lewati, dilatari dengan nyanyian seorang gondolier atau pedayung gondola yang selain mendayung membantu para wisatawan menyusuri sungai, sesekali mereka juga unjuk kebolehan dengan bernyanyi khas divo-divo dalam orkestra. "Serasa ditemani sama jazz geroban gak sih?" bisik Dasha pada Arkanna. "Ya anggap aja begitu. Jadi berasa banget kan lagi di Venice-nya," tukas Arkanna. "Exactly, yes." Beberapa kali Arkanna juga mengabadikan potret istrinya secara diam-diam. Arkanna memang suka begitu, dia hobi mengambil foto candid istrinya. "Jadi nanti kita akan berhenti di depan restoran yang udah kamu reservasi kemarin ya?" tanya Dasha. "Iya, itu salah satu resto favorit para turis, tapi what sih, semua menu yang dihidangkan benar-benar otentik, seakan kita nggak pernah nyicipin rasa kayak gitu. Bang Arkan udah sering ya? Baru 2 kali sih, sama mama papa. Terus sama opa juga pernah pas opa masih ada, udah lama banget sih." Kenang Arkanna, tiba-tiba jadi ingat pada mendiang ilham. "Pas formasi keluarga masih lengkap ya?" tanya Dasha sambil menunjukkan rasa prihatin. Dasha tahu sekali kalau Arkanna sangat menyayangi keluarganya terutama pada orang-orang yang telah pergi meninggalkan dunianya. "Dan sekarang berbeda," kata Dasha. "Totally different. Tentu saja sama kamu, orang baru yang aku ajak untuk membangun keluarga yang baru," kata Arkanna sambil sedikit menggoda sehingga rona di wajah Dasha semakin tampak berlomba dengan sapuan blazer berwarna peach yang sebelumnya Dasha pakai. "So, aku adalah personil baru di dalam kehidupan Bang Arkan," kata Dasha malu-malu. "Yes!" Mereka berdua benar-benar menikmati waktu, seolah-olah kanal yang indah itu hanya milik mereka berdua saja. Mereka juga selalu membagikan momen kebahagiaan mereka, sehingga banyak orang yang bisa ikut merasakan kebahagiaan yang sedang mereka rasakan. Tapi, tak sedikit juga yang merasa salty dan menganggap kalau kebahagiaan Arkanna dan Dasha adalah siksaan batin. Tentu saja, orang-orang salty itu adalah jajaran para mantan, dan jajaran cowok-cowok yang pernah mendekati Dasha.